ubah SSD portable sekecil ini menjadi gaming drive. Bisa diisi dengan berbagai macam jenis game dan kita organize menggunakan Playnet, maka tampilannya akan jadi keren seperti ini. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan buat sebuah portable gaming drive seperti ini dengan Playnet. Kebetulan beberapa hari yang lalu kita baru saja beli sebuah SSD eksternal yang ukurannya sangat kecil seperti ini. Bahkan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kartu ATM guys. Dan di video kali ini kita akan ubah SSD portable ini menjadi sebuah gaming drive dengan menggunakan game organizer Playnet sehingga kita bisa mainkan game di mana saja dengan SSD sekecil ini. Kita akan tambahkan banyak sekali game mulai dari game PS1, PS2, PS3, PS4, game PC dan beberapa game lainnya yang akan kita masukkan ke dalam sebuah storage sekecil ini tapi sangat powerful. Buat teman-teman yang penasaran dengan portable SSD yang kita gunakan, ini adalah portable SSD dari Netak dengan seri ZX20. Ini merupakan salah satu portable SSD yang ukurannya paling kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan kartu ATM. Jadi bisa kalian masukkan ke saku atau ke dompet kalian juga guys. Selain itu, SSD ini juga sudah menggunakan USB Type-C 3.2 yang pastinya akan lebih simple karena kalian bisa menggunakan kabel data smartphone kalian untuk menghubungkan SSD ini ke berbagai macam device. Dan yang paling penting, walaupun dia kecil, speednya ini lumayan kencang teman-teman. Kalian bisa lihat saat kita uji dengan Crystal D Smart, kecepatan read dan juga write-nya sudah lumayan kencang, sekitar 2000 MB per second. Jadi kalau teman-teman isi dengan game kekinian pun juga sudah lumayan kencang untuk proses loading gamenya. Dan untuk garansinya sendiri di websitenya tertulis 3 tahun. Jadi selama 3 tahun kalian tidak perlu khawatir untuk menggunakan SSD ini dengan aman. Kalau teman-teman ingin beli SSD seperti ini, tinggal klik aja linknya, kita sertakan di deskripsi pada video ini guys. Sekarang kita akan mulai untuk mengubah SSD portable ini menjadi gaming drive dengan menggunakan Playnet. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai mengubah SSD eksternalnya menjadi gaming drive sesuai dengan keinginan kita. Langsung aja kita buka File Explorer. Dan di sini SSD eksternalnya sudah kita pasang. Langsung aja kita rename namanya, klik kanan lalu pilih rename dan misal kita beri nama gaming drive. Enter. Setelah itu silahkan masuk ke SSD-nya. Selanjutnya sekarang agar lebih rapi, kita akan buat terlebih dahulu folder library yang ada di SSD ini. Klik kanan, pilih new dan pilih folder. Yang pertama kita buat folder yang namanya game library. Setelah itu masuk ke folder gamenya dan klik kanan, lalu silahkan kalian buat game-game yang ingin kalian mainkan. Kita buat folder baru, misal di sini kita buat folder game PC. Enter. Setelah itu kita buat folder baru lagi dan kita beri nama game PS1 misal. Jadi silahkan buat folder sesuai dengan game-game yang akan kalian mainkan. Misal di sini kita contohkan sudah kita buat beberapa folder game seperti game PC sampai dengan game Switch. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal masukkan aja game yang sudah kalian miliki ke masing-masing folder ini. Misal game PC masukkan ke folder game PC, misal game PS1 masukkan ke folder PS1, kemudian misal kalian sudah punya game PS3 masukkan ke folder game PS3. Untuk dapat gamenya dari mana kita tidak bisa sharing ya, silahkan kalian cari aja di Google atau buka aja website levelupid.net dan cari di sini room. Setelah itu silahkan baca artikel yang ini guys. Atau kalau tidak mau ribet, kalian bisa beli hard disk gaming yang siap pakai atau nanti bisa juga kalian kopikan isinya ke SSD kalian. Di sini misal kita sudah coba isi dengan beberapa game seperti game PC, kemudian ada game PS1, kemudian ada game PSP juga dan game yang lainnya. Setelah kita masukkan semua game-gamenya, silahkan kalian back. Kemudian sekarang kita akan buat folder baru lagi. Klik kanan, pilih new dan folder, lalu kita beri nama emulator. Enter. Setelah itu masuk ke emulatornya dan silakan buat folder masing-masing emulator yang ingin teman-teman gunakan. Klik kanan, pilih new dan pilih folder. Misal yang pertama emulator PS1. Kemudian misal kita buat folder baru lagi, kita beri nama emulator PS2 dan seterusnya. Silahkan buat semua folder emulator yang ingin teman-teman gunakan. Untuk emulatornya apa saja? Yang pertama untuk PS1 kalian bisa gunakan DuckStation. Kemudian untuk emulator PSP kalian bisa gunakan PPSSPP pastinya. Dan untuk PS2 teman-teman bisa gunakan PCSX2. Lalu untuk emulator PS3-nya pastinya kalian menggunakan RPCS3. Dan untuk emulator VS Vita kalian bisa gunakan Vita 3K.
Lalu yang terakhir di sini untuk emulator PS4, teman-teman bisa gunakan Shade PS4. Untuk masing-masing cara setup emulator di sini kalian bisa tonton di channel Level Up Station. Nanti linknya kita sertakan di deskripsi pada video ini guys. Karena kalau kita bahas di video ini akan sangat panjang. Di sini kita sudah setup masing-masing emulator yang akan kita gunakan. Dan langkah yang terakhir kita akan install dan setup Playnet-nya. Buat teman-teman yang ingin mendownload Playnet, tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke playnet.link. Kemudian kalian bisa langsung download Playnet-nya dari sini. Setelah terdownload, langsung jalankan installernya. Setelah itu pilih option, kemudian pilih browse dan arahkan ke SSD eksternal kalian, lalu pilih OK. Setelah itu centang di bagian portable dan pilih install. Selanjutnya kita tinggal tunggu aja proses downloading dan installingnya sampai selesai. Setelah terinstall maka secara otomatis akan masuk ke welcome page dari Playnet. Kita tinggal pilih next aja. Kemudian di sini kita akan skip, pilih next lagi dan pilih finish. Maka sekarang kita sudah masuk ke Playnet-nya teman-teman. Sekarang kita akan mulai untuk menghubungkan emulator-emulator yang sudah kita tambahkan tadi ke Playnet. Caranya tinggal pilih icon Playnet di bagian kiri atas, lalu pilih library dan pilih configure emulator. Selanjutnya di sini pilih add, kemudian beri nama, misal yang pertama emulator PS1. Kemudian pilih select folder di sini, kemudian arahkan ke folder emulator PS1 yang ada di SSD eksternal kalian. Masuk ke emulator, kemudian masuk ke folder emulator PS1 dan pilih select folder. Setelah itu pilih emulator specification dan silahkan pilih emulator yang kalian gunakan. Karena kita menggunakan DuckStation untuk emulator PS1, di sini kita pilih yang DuckStation. Selanjutnya untuk profilnya pilih add dan kita pilih yang built-in profile default. Setelah selesai menambahkan emulator PS1, kita akan tambahkan untuk emulator PS2-nya. Pilih add di sini, kemudian beri nama emulator PS2. Pilih select folder, arahkan ke folder emulator PS2 dan pilih select folder. Setelah itu untuk emulator specification-nya kita pilih yang PCSX2 karena kita menggunakan PCSX2. Dan untuk profilnya kita akan gunakan yang default Qt. Selanjutnya pilih add lagi dan kita tambahkan untuk emulator PS3. Pilih select folder lagi, arahkan ke folder emulator PS3 dan pilih select folder. Kemudian pilih add di sini. Selanjutnya pilih emulator specification, kita akan pilih RPCS3. Kemudian pilih add dan kita gunakan yang default Qt. Jadi seperti itu cara untuk menghubungkan emulator yang sudah kalian setup tadi ke Playnet-nya. Setelah semua emulatornya kalian hubungkan, tinggal pilih save aja di sini guys. Lalu setelah kita hubungkan semua emulatornya, sekarang kita akan hubungkan game-game dari emulatornya. Caranya kalian tinggal pilih icon Playnet lagi di bagian kiri atas, lalu pilih add game dan di sini pilih emulated game. Kemudian yang pertama misal ingin menambahkan game PS1, tinggal pilih scan with emulator dan pilih emulator PS1. Profilnya pilih default, selanjutnya pilih select folder di sini dan arahkan ke folder game library dan masuk ke game PS1. Pilih select folder dan pilih start scan di sini. Tunggu sampai scanningnya selesai. Setelah scanningnya selesai, di sini akan langsung muncul game-game yang sudah kalian tambahkan dan tinggal pilih import. Maka sekarang kita sudah berhasil menambahkan game-game tadi ke dalam Playnet. Kalau misal kalian tidak suka dengan tampilan list game seperti ini, teman-teman bisa ubah tampilannya menjadi grid view. Maka sekarang tampilannya akan berubah jadi seperti ini guys. Mantap. Silahkan tambahkan semua game yang sudah kalian siapkan ke dalam Playnet, caranya sama. Lalu untuk game PC, cara menambahkannya juga sangat mudah. Tinggal pilih aja icon Playnet di bagian kiri atas, lalu pilih add game dan pilih manually. Setelah itu misal kita ingin masukkan game PC yang sudah kita tambahkan di sini, yaitu PES 2021. Caranya kalian ketikkan namanya, misal PES 2021. Kemudian pilih download metadata dan pilih yang IGDB. Tunggu prosesnya, kemudian teman-teman bisa pilih untuk metadata yang ingin kalian gunakan. Kita akan pilih yang paling atas, lalu pilih select, kemudian pilih yang update dan pilih select di sini guys. Selanjutnya setelah kita setting di menu general, silahkan masuk ke menu media. Di sini teman-teman bisa atur untuk covernya. Setelah sesuai, tinggal masuk ke menu installation, kemudian pilih select folder dan arahkan ke game PC yang ingin kalian tambahkan. Pilih select folder di sini. Selanjutnya tinggal masuk ke menu action, pilih add action, kemudian pilih add file di sini dan pilih file game PC-nya. Setelah itu pilih open, kemudian pilih save di sini guys.
maka sekarang kita sudah menambahkan game PC ke PlayNet-nya. Silahkan teman-teman masukkan semua game yang ingin kalian mainkan ke PlayNet sesuai dengan yang sudah kita sharing tadi. Di sini teman-teman juga bisa atur untuk size dari covernya. Kalau misal ingin zoom in, kalian tinggal besarkan. Bisa juga kalian kecilkan sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misal kalian kurang suka dengan tampilan PlayNet, teman-teman juga bisa install tema keren dari PlayNet ini. Caranya tinggal pilih icon PlayNet lagi di bagian kiri atas. Setelah itu yang pertama kalian bisa ganti untuk tema desktopnya ini. Misal kita pilih yang Fusion X, tinggal pilih install aja. Kemudian tinggal pilih save. Setelah itu pilih yes, maka PlayNetnya akan restart. Dan sekarang tampilan dari PlayNet kita akan berubah jadi seperti ini guys. Icon-icon di PlayNetnya pun juga berubah sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih. Selanjutnya selain kalian bisa ganti tema desktop, kalian juga bisa ganti tema full screen. Tinggal pilih aja icon PlayNet. Setelah itu di sini pilih lagi add-ons dan masuk ke theme full screen. Di sini banyak sekali tema-tema keren yang bisa kalian gunakan untuk PlayNet-nya. Misal ada Ally Night kalau kalian ingin tampilan atau temanya jadi seperti ROG Ally. Lalu ada juga tema Nintendo Switch kalau misal kalian suka dengan tampilan Nintendo Switch. Ada juga tema PS5 kalau misal kalian suka dengan tampilan PS5 seperti ini guys. Tinggal kalian pilih aja tema yang ingin kalian gunakan di PlayNet-nya. Yang terakhir, agar kita lebih mudah menjalankan PlayNet-nya, teman-teman bisa tambahkan shortcut di SSD eksternal kalian. Klik kanan di sini, pilih New, dan pilih Shortcut. Setelah itu pilih Browse, kemudian pilih SSD eksternal kalian, dan masuk ke folder PlayNet. Setelah itu scroll ke bawah, dan cari file di sini PlayNet Desktop App, lalu pilih OK. Setelah itu pilih Next lagi, kemudian beri nama misal Gaming Drive, dan pilih Finish. Maka sekarang kalau kalian ingin menjalankan PlayNet-nya, tinggal double klik di shortcut ini guys. Sekarang kita akan coba mainkan beberapa game yang sudah kita tambahkan di SSD eksternal dengan menggunakan PlayNet ini. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive. Jadi tadi teman-teman pembahasan kita tentang mengubah SSD eksternal menjadi gaming drive dengan game organizer PlayNet. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.